survei selancar, ya, menentang bahaya dan sebagainya, ya, dianggap sebagai olahraga. Sekarang yang banyak melakukan siapa? Laki-laki. Padahal aslinya itu adalah olahraga perempuan. Ya. Ini adalah olahraga perempuan di Polinesia ini. Ini adalah lukisan-lukisan kolonial yang menunjukkan bagaimana dulu ini adalah olahraga wanita. Ya. Dan ini bisa mencerminkan bagaimana wanita itu menguasai wilayahnya sebetulnya. Ya. Ketika kaum pria itu pada berlayar, pergi dan sebagainya, mereka bisa menguasai, mengetahui kondisi sehingga mereka bisa menciptakan, ya, hiburan sendiri, ya, olahraga sendiri yang menunjukkan mereka sangat paham tentang gerakan ombak dan sebagainya. Ya, mereka menguasai tentang kondisi lingkungannya. Ya. Ya. Jadi ini merupakan tradisi yang berkembang dalam di Polinesia itu sebagai olahraga perempuan. Ya. Banyak sekali legenda, ya, kisah kepahlawan di Polinesia menceritakan tokoh wanita yang dikagumi sebagai peselancar air. Ya, dalam legenda-legenda mereka itu mungkin kalau di Jawa itu kan tadi sebagai pengendara kuda, sebagai ahli perang dan sebagainya. Tapi kalau di sana termasuk ini, ya, ini kita bisa melihat itu semua. Nah, ini menjadi salah satu inovasi dari kaum wanita perempuan, ya. Bagaimana mereka menguasai lingkungannya sehingga mereka melakukan inovasi, ya, itu. Nah, ini semuanya ingin menunjukkan bagaimana mereka akrab dengan lingkungan, bisa menguasai, bisa menciptakan sesuatu yang menjadikan hidup mereka itu lebih bahagia. Nah, ini adalah sebetulnya bagian dari semuanya tadi ada yang dikatakan bahwa perempuan itu adalah yang inovatif, ya, itu adalah semua itu inovatif itu wanita, ya. Nah, komunitas penutur Australia sejak dulu memang memuliakan dan memberikan penghargaan lebih pada kaum perempuan. Nah, bahkan meskipun saat ini tadi sudah diberikan contoh-contohnya, ya, saat ini banyak kelompok etnis penutur Australia telah menganut patrilineal, ya, dengan kekuasaan laki-laki yang lebih dominan, tetapi tetap saja memberikan penghormatan besar pada kaum wanita perempuan. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha atau Islam, tokoh-tokoh perempuan masih banyak menjadi panutan dan sebagai pemimpin masyarakat. Tadi juga sudah disebutkan Kalinyamat, ya, dan sebagainya, ya, Berserang dan sebagainya. Itu menunjukkan, dan tadi catatan-catatan kolonial tadi masih mengakui bahwa sebetulnya yang paling mampu mengelola di keluarga mereka itu adalah kaum wanita, sehingga memang itu adalah akar dari kemampuan wanita di sini adalah itu tadi, ya, mengelola domestiknya itu memang luar biasa. Ya. Dalam banyak legenda dan mitos, tokoh perempuan seringkali menjadi tokoh utamanya. Ya. Penghormatan itu juga masih bisa kita lihat justru dari bahasanya. Ya. Kita banyak menggunakan ibu, induk, ya, ibu kota, ya, ibu negeri, ya. Dan juga kita ingat kita menggunakan bahasa ibu bukan bahasa ayah. Nah, itulah bagaimana kalau kita melihat bahasa Austronesia itu tersebar luas. Nah, itu berarti perannya siapa? Perannya ibu. Karena yang digunakan adalah bahasa ibu. Nah, tanpa ibu bahasa itu akan berhenti. Ya. Nah, ini. Jadi nanti akan bisa kita lihat bagaimana dalam masyarakat itu selalu muncul peran-peran dari kaum wanita ini. Ya. Sifat domestik, ya, tetapi peranannya dalam penjelajahan dan migrasi penutur Austronesia sangat besar. Ya. Sebagai pengelana pedagang, banyak komoditas yang sebetulnya merupakan dagangan mereka itu sebetulnya adalah hasil dilakukan oleh kaum perempuan.
yang ada di daratan, yang ada di domestik, mereka dapatnya dari mana? Ya, ini kita bisa melihat ya pada waktu itu yang banyak diperdagangkan ya, kalau sekarang handphone ya, kalau dulu gerabah. Nah, itu salah satu sebagai benda yang bermartabat, ya, gerabah. Kemudian nanti ada kain tapa, ya, dan juga hasil tanaman dan hewan tertentu. Hasil tanaman dan hewan tertentu, karena prianya banyak pergi, siapa yang melakukan itu? Kaum wanita. Jadi kalau tidak ada komoditasnya, bagaimana mereka mau berkelana dan berdagang? Ya, jadi akarnya ada di situ sebetulnya. Ya, ini adalah contohnya. Ya. Di banyak tradisi budaya penutur Austronesia berdasarkan data etnografi, pembuatan gerabah hampir selalu dilakukan oleh kaum perempuan. Ya. Padahal dalam konteks perdagangan masa lalu, gerabah merupakan komoditas penting yang persebarannya sangat luas. Ini bisa kita lihat petanya gerabah ya. Gerabah itu diperdagangkan ya, persebarannya itu bisa sangat luas pada waktu itu. Sama seperti sekarang komoditas tertentu misalnya ya, itu sangat luas sekali. Ya. Juga misalnya saja ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memproduksi gerabah tertentu dan kemudian disebarluaskan. Ya. Nah ini, jadi itu yang membuat adalah kaum perempuan. Kalau tidak ada komoditasnya, ini mereka mau jualan apa? Ya. Demikian juga dengan hewannya. Ya, hasil produk makanannya dan sebagainya menghasilkan adalah kaum perempuan. Ya. Kemudian yang sangat terkenal sampai sekarang, ini masa yang ini harusnya, ini dulu mungkin. Ini pembuatan kain tapa, ya, sampai sekarang di Polinesia dan daerah Melanesia masih banyak dipakai. Ini dari serat pohon tertentu, terutama adalah mulberry. Ya. Fungsinya macam-macam, baik untuk sakral, untuk upacara-upacara, untuk sosial sebagai penanda status, seperti batik itu kan juga ada yang sebagai penanda status ya. Kalau motifnya apa hanya boleh dipakai masyarakat kelompok tertentu dan sebagainya. Ini juga seperti itu ya. Juga untuk yang praktis, penggunaan sehari-hari untuk korden ya, untuk termasuk untuk perahu layar ini. Nah inilah yang barang-barang semuanya yang membuat adalah wanita. Jadi tanpa perempuan, tanpa wanita itu sebenarnya peradaban atau budaya Austronesia itu ya tidak akan mampu mempengaruhi dunia yang hampir separuh dari dunia itu terpengaruh ya pada waktu kejayaannya ya. Nah ini ya, jadi tanpa kain tapa ini ya salah satunya ya tentu saja ini ya kemudian tidak akan tersebar luas ya. Pada waktu itu budaya Austronesia menjadi budaya yang dominan seperti budaya Barat sekarang ini yang dominan di mana-mana, di Indonesia juga dominan, di Afrika juga dominan ya. Ini yang menentukan ya, yang menjadikan proses globalisasi ya orang Austronesia ini pada waktu itu. Nah, itu loh kira-kira ya. Nah, tadi ini adalah bukti genetika yang mendukung bahwa sampai sekarang pun ya, yang biru-biru, merah-merah ini semuanya yang merah ini adalah yang kelompok yang sudah terpengaruh oleh yang masih matrilineal begitu, sedangkan yang biru-biru ini yang sudah dominan patrilinealnya ya. Nah ini, jadi sampai sekarang pun sistem-sistem matrilineal ini masih berkembang di banyak tempat ya. Ini dilihat dari bukti genetikanya ya. Bahkan ketika budaya patrilineal mulai berpengaruh sejak sekitar 2000 tahun yang lalu ya, setelah ini pengaruh ini, perubahan ini mulai terjadi ketika perdagangan jarak jauh ini didominasi oleh komoditas manufaktur. Nah itu nanti kita akan buktikan bahwa ternyata
yang salah satu mempengaruhi, dan tadi sudah disebut Mbak Astrid juga, masalah mempengaruhi peran wanita itu adalah teknologi. Ya. Teknologi itu sering berpihak pada kaum pria. Ya. Sehingga akhirnya teknologi itulah yang akan mengalahkan peran wanita. Ya. Itu nanti akan dibuktikan dengan genetika. Ya. Jadi ada kaitannya itu. Ya. Ini tadi. Nah, ini. Ya. Kita akan melihat tadi sudah saya sebutkan juga bahwa peran perempuan dalam penyebaran bahasa dan budaya Australasia ini sangat besar. Walaupun dia itu seakan-akan hanya orang yang ada di rumah, ya, orang yang menguasai domestik, tapi peranannya sangat besar. Ya. Dengan menganut kekerabatan materi lokal, anggota keluarga akan lebih mengikuti ibu daripada ayah. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Elina, bagaimana pola pengasuhannya pasti mengikuti ibu. Ya. Karena itu pengasuhan oleh ibu akan mengakibatkan anak menggunakan bahasa dan budaya ibu sebagai panutan utamanya. Nah, demikian pula jika ada pria yang akan melakukan perkawinan dengan perempuan Australasia, maka ia dan anak-anaknya akan menggunakan bahasa dan budaya ibu pula. Jadi inilah ekspansi itu dilakukan, ya, oleh peran wanita walaupun dia di rumah. Tapi itulah yang mereka lakukan sebetulnya. Ya. Jadi tidak berarti mobilitas selalu membatasi pola ekspansi mereka. Tapi tanpa pengasuhan oleh wanita atau perempuan, ini akan sulit terjadi ekspansi pendukungnya. Luasnya persebaran bahasa dan budaya Australasia di hampir separuh belahan dunia adalah karena peran ibu atau wanita perempuan. Nah itu, ya, ini kita bisa melihat seperti ini. Ya. Nah ini sekali lagi, peran perempuan dalam kehidupan komunitas semakin menurun sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya. Hal ini ditunjukkan dari studi genetika laki-laki dan perempuan. Pada awalnya, populasi perempuan lebih besar daripada laki-laki. Keadaan ini mencerminkan produktivitas laki-laki yang sangat bervariasi. Ya, jadi laki-laki itu di daerah-daerah tertentu ada yang berperan, ada yang tidak berperan, ya, dominan dan sebagainya. Ya. Namun sejak 5.000 tahun yang lalu, peran kaum lelaki semakin menjauh dibandingkan perempuan, jadi semakin dominan. Yang dapat ditafsirkan menguatnya peran kaum laki-laki ini sebagai akibat dari intensifikasi pertanian, ya, inovasi teknologi, dan meluasnya perdagangan jarak jauh sebagaimana dibuktikan dengan hasil penelitian arkeologi. Nah, ketiga unsur inilah yang kemudian dikuasai oleh kaum laki-laki. Nah, otomatis penghasilan ada pada mereka. Karena mereka menguasai teknologinya, ya, bisa menghasilkan asupan yang bisa mengakibatkan mereka itu menghidupi keluarga mereka. Ya. Karena teknologi itu mereka juga bisa menghasilkan rasa keamanan pada keluarga mereka. Nah, sementara itu perdagangan jarak jauh memang selalu dilakukan oleh laki-laki sebelumnya. Itu adalah modal mereka. Dan ketiga hal inilah yang terjadi pada 5.000 tahun yang lalu. Ya, itu juga dibuktikan dengan adanya ini. Ya, genetika itu menunjukkan bahwa peran laki-laki tertentu saja. Ya, jadi tidak rata lagi. Ya, jadi hanya orang-orang laki-laki yang disebut big man itulah yang kemudian menguasai. Ya, keluarganya menjadi besar, istrinya gaji menjadi banyak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ada dominasi laki-laki tertentu, maka terjadi penyempitan genetika ini menjadi hanya pada kelompok tertentu. Nah, inilah yang kemudian masalah kuasa lelaki itu tadi yang kemudian menurunkan peran dari kaum wanita. Nusantara juga dibuktikan dengan itu, ya. Jadi gejala patrilineal itu mulai masuk ketika perdagangan barang-barang manufaktur yang dibuat oleh teknologi laki-laki, ya. Misalnya seperti alat-alat logam, ya, manik-manik, ya,
misalnya seperti ini, pada periode itu tersebar luas di Indonesia. Nah inilah yang menyebabkan ketika itu gengsi laki-laki itu meningkat. Yang mampu meningkatkan gengsi hanya orang-orang tertentu saja, kepala adat, kepala suku yang dominan. Seperti di Papua juga terjadi hal yang sama seperti itu. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah inilah keadaan itu semakin menguntungkan untuk sistem tidak menguntungkan untuk sistem matrilineal ketika masuk peradaban baru dari Hindu, Buddha, ya, yang berasal dari India, yang dari Asia Barat itu Islam, ya, yang dari Eropa itu Kristen, yang semuanya itu sudah menganut patrilineal. Ya, jadi awalnya itu sudah mulai menurun, ditambah lagi dengan proses dalam tanda petik kolonialisasi dari budaya-budaya dari luar. Ya. Nah inilah yang menyebabkan semakin lama semakin menurun ya, peran dari wanita. Ya saya kira itu yang bisa saya berikan sedikit gambaran mengenai tentang akar budaya dari masyarakat Indonesia. Terima kasih.